Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mensi Karlina, mahasiswi Mitra Adiguna semester 5 kelas non-reguler. Kali ini saya akan menjelaskan tentang trauma kapitis atau trauma kepala. Trauma kepala adalah suatu trauma yang mengenai daerah kulit kepala, tulang tengkorak atau otak yang terjadi akibat injuri baik secara langsung maupun tidak langsung pada kepala. Etiologi menurut Hudak dan Gallo tahun 1996, penyebab cedera kepala adalah karena adanya trauma roda paksa yang dibedakan menjadi dua faktor. Yang pertama, trauma primer, yaitu terjadi karena benturan langsung atau tidak langsung. Yang kedua, trauma sekunder, yaitu terjadi akibat dari trauma saraf yang meluas. Contohnya pada pasien hipertensi intrakranial, hipoksia, hiperkapnia. Manifestasi klinis dari trauma kapitis adalah satu, trauma kepala terbuka, yaitu rusaknya kontinuitas tulang tengkorak yang disebabkan oleh trauma. Yang kedua, trauma kepala tertutup, hilangnya fungsi neurologi sementara tanpa kerusakan struktur. Patofisiologi trauma kapitis, otak dapat berfungsi dengan baik bila kebutuhan oksigen dan glukosa dapat terpenuhi. Energi yang dihasilkan di dalam sel-sel saraf hampir seluruhnya melalui proses oksidasi otak tidak mempunyai cadangan oksigen. Jadi, kekurangan aliran darah ke otak walaupun sebentar akan menyebabkan gangguan fungsi. Klasifikasi cedera kepala berdasarkan nilai skala Glasgow. 1. Cedera kepala ringan berkisar di GCS 13-15. Cedera kepala sedang GCS 9-12. Dan cedera kepala berat GCS 3-8. Skala Glasgow memberikan gambaran 3 bidang fungsi neurologi. Tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi status neurologi lebih mendalam, cukup mengevaluasi motorik, verbal, dan respon membuka mata. Pemeriksaan penunjang pada pasien trauma kapitis. Pemeriksaan fisik pada keadaan umum, bisa lemah, gelisah, cenderung untuk tidur. Yang kedua, tanda-tanda vital seperti suhu, nadi, tensi, RR, dan GCS. 3. Sistem dari tubuh. Pemeriksaan diagnostik seperti CT scan, angiogram cerebral, ronsen, pemeriksaan laboratorium, dan lain-lain. Penata laksanaan trauma kapitis, pemulihan fungsi otak tergantung pada beratnya cedera yang terjadi, umur pasien, lamanya penurunan kesadaran, dan bagian otak yang terkena. Aspek yang bisa diambil dari trauma kapitis adalah perubahan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan penghentian aliran darah, edema serebral, penurunan tensi darah sistemik, dan hipoksia. Tujuannya adalah mempertahankan tingkat kesadaran biasa atau perbaikan kognisi dan fungsi sistem saraf. Yang kedua, pola napas tidak efektif berhubungan dengan kerusakan neurovaskuler atau cedera pada pusat pernapasan otak, kerusakan persepsi atau kognitif. Tujuannya adalah untuk mempertahankan pola pernapasan efektif. Kriteria evaluasinya bebas sianosis, JDA dalam batas normal. Yang ketiga, resiko tinggi terhadap infeksi berhubungan dengan jaringan trauma, kulit rusak, prosedur invasif, penurunan kerja silia, statis cairan tubuh, kekurangan nutrisi, respon inflamasi tertekan, perubahan integritas sistem tertutup atau kebocoran CSS. Tujuannya adalah untuk mempertahankan neurotemia bebas tanda-tanda infeksi. Demikianlah yang bisa saya jelaskan tentang trauma kapitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.